Udah gini, jeng jeng jeng, nanti ada lagi di belakangnya, jeng jeng jeng. Terus aja gue bilang sampai bikin kereta-keretaan, jump scare bahu itu. Jadinya bukan ini lagi, kutukan 9 setan, kutukan 9.000 tepuk bahu. Kalian aja goblok-goblokan gitu. Bener gak sih? Kalau mau bikin film goblok langsung aja sekalian. Ini goblok pun tanggung. Jadi di minggu ke-2 Juni ini kita nonton lagi ya film horor Indonesia terbaru, Kutukan 9 Setan. Kutukan 9 setan. Atau The Curse Villa. Villa terkutuk apa? Kutukan Maunya 9 setan sih. Bodoh lah, gue gak tau. Gue gak mau tahu anjir. Ini film maunya apa? Film ini tuh ya yang jelas yang gue tahu ini didirect sama Ari Aziz yang sering banget bikin film horor juga yang sangat wadaw-wadaw. Ajaib lah ya. Ajaib lah pokoknya ya. Jadi sebenarnya ekspektasi gue udah tahu. Iya, walaupun udah ngeset gitu, nah filmnya hancur. Ternyata dia bisa bikin melampaui ekspektasi kita ya. Iya, Ternyata lebih hancur ya. Dia bisa bikin film yang lebih hancur lagi gitu. Tadi yang sudah hancur-hancur. Pak Deddy Mercy Iya, kan, benar. dia bisa ini ya belajar dari kesalahan, bikin horor yang bener gitu. Iya. Ini mah Kalau ini mah senang mengulangi kesalahan. ini mah kayak udah gue di zona nyaman bikin film horor tuh ya gini-gini aja gitu. Zona nyaman yang baik buat dia doang kayaknya, nggak baik buat yang nonton. Yang buat nonton itu nggak baik. Nggak baik, nggak sehat ini. Ya inilah film Indonesia kembali tidak sehat oleh kedatangan filmnya Ari Aziz. Iya. Sakit yang nonton ini bisa-bisa. Ceritanya itu sebenarnya tadi gua bilang ini tuh kayak sekumpulan sahabat main ke villa. Iya, kayak Itu itulah kemarin lah ya. Itulah kemarin. Kayak banyak banget. Iya lah. kayak gitulah standar lah. Kayak Cabin in the Woods lah. Dan villanya angker udah gitu doang. Udah. Sebenarnya ceritanya di situ. Udah Kelompok ceritanya tuh gitu doang. remaja pergi ke Villa Angker. Udah stop sampai situ skripnya kayaknya. Itu berarti baru 2 halaman, Pak. Abis di situ udah improvisasi kayaknya. Nanti penampakan di situ, berak aja belum. Iya. Mereka baru nyampe villa nih ya, baru nurunin koper nih gini nih, baru nurunin koper. Setannya udah nongol di ayunan, anjing baru nurunin koper. Dan itu lo udah ketebak ya. Soalnya dia nge-shot ke situ. Lo udah, kita tuh langsung, ini pasti ada setannya nih. Bener ternyata. Tidak buang-buang waktu dalam memperlihatkan setannya, bener nggak sih? Sambil kita menjelajah satu persatu ruangan, disitulah ada setannya. Nggak sempet gitu ngeliatin villanya kayak gimana. Yang penting masuk ke ruangan ini ada setan di situ. Ada setannya. Nanti kan salah situ. satu karakternya kecing ceritanya, Pak. Iya. Ada setan di situ. Ekstrim lagi. Setan. Iya, setan kebakar gitu kayaknya. Nong apa di belakang gini aja. Nanti ada lagi karakter si Joshua kencing di luar. Iya, aduh. Itu lebih ekstrim lagi. Setannya megangin kakinya cuy. Setan anjing gitu kan. Itu mereka baru kencing loh. Ya baru kencing, belum berak. Makanya gue bilang, belum berak aja udah. Baju aja belum di packing keluar dari koper. Itu nanti ada. Itu nanti ada. Yang kencing udah nih. Ada nanti perempuan lagi naro-naro di lemari. Ada setan juga. Ada setan juga. Itu baru nyimpen baju tuh. Baru nyimpen baju ke lemari. Gila ini film gak bohong. Kan biasanya mah ya malam pertama ya kan. Iya, malam pertama suara-suara. Suara-suara. Ini mah langsung aja aja. Nanti ada temennya mau mandi. Mau mandi, iya. Ini baru nyampe kan ya, baru nyampe villa, capek, gerah mau mandi. Langsung diganggu di situ. Ada Evil Dead. Tapi versi pancuran. Ya biasanya kan dimuntahin darah. Ini mah mungkin susah kali ya. Ya, susah. Budget cuma seberapa gitu. Iya, budget cuma 250.000 kali anjing. Showernya tiba-tiba Ngeluarin darah. udah tahu itu muncrat ya. Kalau yang normal aja air aja kalau muncrat kan Iya. air gitu kan. Ini mah udah terus tahu aja darah gitu. diginiin. Sekalian aja mandi gitu. Sabun pakai darah gitu. Lama gitu. Udah tuh lo darah buang aja lah. Jangan kan soal gimana setannya ngehantuin gitu ya, ya motif karakternya juga dipertanyakan semua di sini. Kayak karakter Joshua gitu ya lagi pipis, kaki gua diterkam sama setan sih, gua balik langsung. Hari itu juga, saat itu juga. Template film horor Indonesia banget. Hari ini ngelihat setan, 5 jam kemudian atau sejam kemudian lupa. Pindah scene kayak nggak terjadi apa-apa. Ya ini Ya. di zona nyamannya Ari Aziz ya begitu. Mungkin dia terinspirasi Memento, Christopher Nolan. Jadi lupa aja ya beberapa saat gitu. kemudian ya. Mobil boleh Pajero. Mau liburan nyari villa yang paling murah. Iya. 500.000 mana ada? Mendingan gratis aja kayak bisikan jenazah. Masuk aja.
Dan nanti soal 500.000 ini dibawa-bawa jadi Iya. kayak jadi plot motif utama. Jadi kan kita suka bertanya-tanya kan, lo villa udah angker, kenapa sih lo masih di situ aja gitu? Ini jawabannya Pak, Iya. biar ada motif nanti. Maksud gue lu pengen ngelogisin pakai soal duit juga nggak logis aja. Iya, 500.000. 500.000 dikali 5 udah setengah juta, gue nggak yakin lu nggak punya duit segitu. Itu dari 5 orang 5 itu. orang ada satu karakternya yang main Ustadz di Hidayah ya. Iya, si Di Ajil. sini emang yang paling nihilis. Dia menganut nihilisme. Iya, guys. jadi emang motif-motif kenapa nanti mereka ada di situ emang dari dia. Iya, emang dari dia dan emang dipaksain sih menurut gua. Dia bilang gini, rumah gua ada penunggunya, kampus kita ada penunggunya, semua tempat ada penunggunya. Kalau kita nggak ganggu, kita juga nggak diganggu. Tai dengerin ya. Lu tuh tanpa diganggu ya baru nurin koper. Temen lu kan udah digangguin, tapi dia dengan enaknya berdialog kayak gitu. Selama kita nggak diganggu mah nggak apa-apa. Bapak kau tidak diganggu. Malam-malam mereka mau cari makan. Satu temennya nggak mau ikut, milih tidur. Padahal tahu 2 hari kemarin tuh udah diganggu terus ya. Emang udah alasan aja biar nanti ada yang ditinggal sendirian, Iya. itu aja. Biar nanti diganggu, yang tinggal sendirian. Terus yang keluar pun harus ada setannya, Pak. Gue baru mau ngomong, keluar dari rumah itu pun tetap harus ada penampakan setannya, setan. iya, Tapi ada nanti setan. ibu-ibu yang jualan, kesian banget. Bukannya tadi berlima, Neng. Aduh, anjing lah gitu gue. Emang anjing ini bu, orang-orang ini bu. Kalau ngerespon ketawa bukan karena lucu, karena saking nggak tahu lagi mau ngeresponnya gimana kegoblogan ini gitu. Ini terlalu goblok, ini asli. Nggak ada setan pun harus ada jump scare. Iya, benar. Jump scare dengan Tepukan seperti biasa. bahu. Iya. Itu berapa kali ada di itu. film ini. Iya. Udah gini, jeng jeng jeng, nanti ada lagi di belakangnya, jeng jeng jeng. Terus aja gue bilang sampai bikin kereta-keretaan jump scare bahu itu. Jadinya bukan ini lagi kutukan 9 setan, kutukan 9.000 tepuk bahu. mendingan gitu aja biar beda kan. Nggak usah ada setan, udah tepuk-tepuk aja bahu gitu. Kalian aja goblok-goblokan gitu. Bener gak sih? Kalau mau bikin film goblok langsung aja sekalian. Ini goblok pun tanggung. Dan yang paling epic ya, setelah mereka diganggu ya beberapa hari, ya udah kita harus pergi dari sini secepatnya. Subuh. Kita kirain Emang mau cabut ya pergi dari rumah ya, itu. dari dialog itu kirain mengarah ke sana gitu. Yuk kita pulang yuk. Akhirnya Kegoblokan mereka akhirnya waras juga. walaupun gitu kita ya. tahu Pak mobilnya mogok. Bodoh lah. Ya Itu kan? di titik itu gue udah bodoh amat lah. yang Anjing, penting mau lu akhirnya- pulangnya naik perbandani terbang juga silakan gitu ya. Tahunya mereka kemana? Ke Gunung Bromo. Ternyata Anjing. emang mau liburan, bukan mau pulang. Nonton sunset, pacaran, ke air terjun. Itu kayak 2 film yang berbeda, cuy. Di situ. 3 Pak, sama nanti off-road. Iya, terus naik off-road, Kayak naik iklan jeep. rokok. Iya. Terus gue langsung mikir, anjing ini serius film? Maksudnya itu di tengah-tengah cuy, kayak iklan Visit Indonesia aja. Ya orang beda, secara look juga beda. Secara looks beda, Secara mood beda jadi. secara mood beda, pokoknya beda aja. Gak ada tuh satupun karakternya yang ngomong, nanti kita habis dari sini, nggak usah ke villa lagi lah. Nah, Kan kita diganggu lagi, atau apalah kita pindah. Nggak ada. nggak ada emang. Kayak lupa aja Lupa gitu, aja kayak gitu. ya, emang stres aja nulis asli. Kan skripnya Oh iya, gue bilang, skripnya cuma 2 halaman stop tadi ya. sampai ke villa angker. Kesana mah kayaknya improvisasi aja. Di sini kita liburan yuk. Yuk. Kasihan Egli Fedli kayaknya nggak diajak. Ini nggak diajak. Makanya dia mah diem aja Pak. Padahal yang lainnya ngomong kan marah-marah, dia mah diem aja. Kayaknya dia bete deh. Gue nggak diajak anjing ke Bromo. Kayaknya karakter-karakter yang diem itu bukan karena dia setan atau apa. Atau nggak ada dialognya, emang bete. Kutukan 9 setan tidak diajak ke Bromo. Tapi dari stupid-stupidan itu ya adalah 1-2 penampakan yang tidak sebenarnya stupid Karena tidak pernah tidak dilakukan. pernah ada. Iya, Ya benar. gua Iya, benar-benar. Itu bagus tuh. Ada beberapa penampakan yang kita apresiasi lah. Yang di kasur itu bagus tuh. ada 3 apa ya? Nggak tanggung-tanggung. Langsung 3 setan. Biasanya kan 1 ya. Ada 1 Di biasa pinggir. lah pinggir gitu. Ada 1 Pak. Iya. Gimana Pak? Dari atas guys, tapi vertikal gini nih badannya. Biasanya kan kalau di film-film horor kita, kalau ada setan ngeganggu kita di atas tidur kan Ya, gini kan. itu template Sadako dulu Iya, lah. template Sadako. Kayak kok. Kayak Spider-Man. Pas nyium Vertikal, MJ. iya. Ya kan? Kayak gitu. Gue kayak Gue kira mau ciuman. Gue sih lebih ke shock kayak maksudnya tadi kan itu. ya makanya. Anjing apaan itu? Itu boleh ada diapresiasi lah. Boleh lah ya. Entah itu emang kesalahan atau emang disengaja kayak gitu ya boleh. Diapresiasi bedanya aja. Karena bedanya aja Karena gitu. bedanya aja.
Begonya sih tetap, sisanya standar sih. Iya. Itu yang paling stand out sih penampakannya. Begini vertikal, nggak ada lagi. Ya paling penampakan kebodohan karakternya. Iya. Pak. Di dalam ada 3 orang, 2 orang digangguin setan. Pintunya yang lain Seperti di biasa, luar kan, kekunci tertutup. ya kan, Iya. tertutup kan, ada 4 orang kalau nggak salah. Yang 2 gedor-gedor, yang 2 lagi dari luar ke dalam ada jendela yang kebuka Iya. bisa. Tapi kenapa ada 2 karakter yang lain itu masih gedor-gedor? Kira ngedobrak bisa. Kan temen lu udah bisa masuk. Emang bangsat sih. Universe-nya beda atau gimana? Kenapa kalian maksain gitu ya bikin Tapi gue adegan-adegan apresiasi juga sih itu karena saking gobloknya gue ketawa itu di situ. Tapi sebenarnya bukan itu sih yang bikin gua terkejut banget. Yang gua bikin terkejut banget itu adalah ketika ternyata di ruang bawah tanah, nenek-nenek yang dikira kita setan adalah korban pembunuhan. Ternyata Parasite. Ternyata Parasite. Backstory villa itu yang dulu dihuni Iya. orang Belanda terus dibunuh sama orang Indonesia. Iya, sekeluarga ya. Iya, Belanda. Orang lah ya. Belanda ya. Overdome gitu. Overdome. Overdome Pokoknya gitu. Kita tahu di orang Belanda karena cuma ngomong overdome. Overdome, Jo. Udah gitu ngomong bahasa Indonesia aja tapi diaksenin. Yang penting ada overdome. Overdome. Nah, kita tahu lah, oke orang Belanda, biarin lah. Nggak apa-apa ya. Terus kan mereka dibantai nih Iya. sama warga lokal, entah gue juga nggak tahu itu Iya, kenapa ya. ya. Dendamnya juga nggak jelas Dendamnya gitu. juga nggak jelas, Kita bodo taunya amat dia gitu. dimarahin. Iya. Dibunuh tuh semua, ternyata ada satu anak yang masih hidup. Ya, yang kita kira udah mati ya. Dibacok. Ternyata masih hidup si anak Belanda ini, Noni namanya. Iya, ternyata dia yang selama ini berwujud nenek-nenek Di bawah tanah itu. di bawah tanah itu. Dari kecil sampai nenek-nenek di bawah tanah. Iya. Nah, itu kembali dipertanyakan. Iya. Karena Makannya gimana? nggak ada penjelasannya. Dan yang lebih gila lagi, itu kan harusnya orang Belanda ya yang di bawah itu ya. Kenapa tumbuh menjadi nenek-nenek Jawa? Itu jelas karena nanti di backstory-nya diliatin si anak Belanda ini yang Belanda terakhir bule banget lah. Iya, bukan- bule bukan banget cuy. ini. Ini rasis, Pak. Ini namanya. Kenapa jadi Jawa sentris? Ini Jawa sentris, ini nggak rasis. tahu lah itu orang apa yang pasti Orang jadi Indonesia. tidak bule. Iya. Jangankan itu Pak, sebelum jadi setan kan yang lain mah yang bule kebeset di sini, Iya. nanti jadi setan semua ada sisanya gitu, kebeset di sini, kebeset digorok di sini. Iya. Nanti ada pembantu, salah satu pembantu yang sebenarnya matinya nggak dibakar, Iya. nggak diangusin gitu, Tapi gosong. tetap gosong. Ternyata dia yang di kamar mandi. Iya. Kenapa? Pas jadi setan gosong. Wah, ini Kenapa? ini rasis. Rasis Ini apa film ini terlalu rasis asli. Filmnya pun tidak berniat menjelaskan, Iya. pure aja bikin kita pusing. Ini kayaknya torturing terbaik. Ya kan ada kalau kayak film kayak Saw gitu kan istilahnya torture porn ya. Iya, Kalau ini mah tortur aja. Nggak pakai porn juga Nggak ada. Tortur aja. Nggak ada tortur setan gitu. Iya, nggak Tortur ada. aja ini pure tortur. Abis nonton ini diharapkan datang ke Bromo aja gitu Pak, nonton sunset. Ya mungkin Kayaknya itu ya. dipikirin Ini mungkin kali. emang iklan layanan masyarakat. Iya. Kalau lu diganggu setan, biar lupa lu pergi Pergi ke Bromo. berwisata ke Bromo gitu. Mungkin itu. Tapi kita harus kasih skor dulu Pak untuk kutukan 9 naga. 9 setan. Dari gua 9 lah, Pak. Cintai. 0,9. Masih baik lah, ini biar ini aja. Biar sadar gitu ya. Iya. Kalau dunia itu tidak berputar di situ saja. Ya ini mah tergantung sudut pandang lah. Gue Iya. masih bisa melihat Benar. sisi Sisi apa? Sisi sisi goblok. sisi kegoblogan dari kegoblogan gitu. Iya benar. Please nanti kalau pengen bikin yang lebih Iya, jangan tolol tanggung-tanggung lagi, lah. Jangan tanggung-tanggung, asli bikin yang goblok sekalian, asli. Itu dijamin. Kalau emang belum bisa bikin film yang benar gitu. Bikin Bikin yang film goblok nggak apa-apa, sekalian. tapi jangan tanggung-tanggung goblok sekalian. Gitu. Iya men, biar jadi hiburan asli. Iya. Kalau tanggung tuh kesel. Coba belajar sama Pak Aldi Taher. Iya benar. Goblok sekalian aja. Goblok sekalian. Kalau udah nonton komen seperti biasa gimana filmnya dan ya udah kalau kayak gitu. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinekrip ya dan follow medsosnya. Dan juga follow Rangga. Yes, Gimana? di Kripik Film di Spotify dan YouTube. Untuk minggu depan libur ya. Libur dulu nggak ada film-film Alhamdulillah. horor. Lokal maksudnya kan? Iya lokal maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah ada sedikit waktu untuk memulihkan diri ya. Nanti kita ketemu lagi di review film horor lokal Yes. selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.